warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Alfi Kiarotunisa, mahasiswi Prodi Manajemen Haji dan Umroh UIN Wali Songo, Semarang, akan menyampaikan materi tentang sabar berbuah manis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melatih kesabaran memang berat dan terkadang pahit, namun buahnya sangatlah manis. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah bersama orang-orang yang mampu menahan sabarnya. Apa yang lebih indah, apa yang lebih manis daripada kebersamaan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Betul bukan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sabar dalam bahasa Arab bermakna menahan diri. Namun, tentunya untuk mencapai tingkatan itu tidaklah mudah dan bisa dibilang berat. Mengapa berat? Karena sebagaimana arti bahasanya sendiri, dalam sabar kita harus mampu menahan diri. Menahan diri mulai dari hal-hal yang menggoda kita, hal-hal yang tampaknya menyenangkan dan memberikan kenikmatan, padahal hal itu menjurus pada kemaksiatan. Sebab itu kita harus mampu menahan sabar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jika dilihat dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ada 3 jenis kesabaran yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk yang beriman. Yang pertama adalah sabar dalam menahan amarah, sabar melawan godaan hawa nafsu, dan sabar menghadapi cobaan. Bentuk kesabaran yang pertama adalah sabar menahan amarah. Kesabaran menahan amarah yaitu ditunjukkan oleh Nabi Yusuf di penghujung kisah Nabi Yusuf alaihi salam, ketika Nabi Yusuf menjadi orang besar dan para saudaranya yang dahulu kini meminta maaf kepada beliau. Beliau tidak memarahi ataupun mencaci maki, justru beliau berkata, pada hari ini tidak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Bayangkan saudara-saudara, bukan hanya tidak mencela, beliau bahkan mendoakan dan menghibur saudara-saudaranya. Luar biasa tingkat kesabaran Nabi Yusuf. Tentu tidaklah mudah dan tidaklah ringan untuk menahan sebuah amarah. Namun, jika kita sudah terbiasa, insya Allah pasti akan menjadi mudah. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bentuk kesabaran yang kedua adalah kita harus sabar melawan godaan hawa nafsu. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam beranjak dewasa, ia sempat digoda oleh seorang wanita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sikap beliau? Beliau berlindung kepada Allah dan berlari menjauhi godaan itu. Lalu Nabi Yusuf berkata, marilah mendekat kepadaku. Aku berlindung kepada Allah dan sungguh memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang dolim itu tidak akan beruntung. Apapun yang terjadi pada diri kita ini sebagai manusia yang beriman, senantiasa kita pertolongan hanya kepada Allah semata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Bentuk kesabaran yang ketiga adalah kita harus sabar dalam menghadapi musibah. Dalam surat Yusuf, Allah mengisahkan bagaimana sang raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk lalu dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian, apa yang kamu lakukan, tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit itu, kecuali sedikit dari apa yang telah kamu simpan. Tepat pada kali ini juga, kita semua makhluk hidup yang ada di dunia sedang mengalami musibah yang luar biasa, yaitu dampak adanya pandemi wabah COVID-19. Sebagai makhluk yang beriman, kita harus bersabar dalam menghadapi musibah ini, yang entah sampai kapan akan berakhir. Yang terpenting, senantiasa beribadah agar sabar kita berlimpah ruah dan tidak berputus asa dalam menghadapi musibah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghendaki umatnya untuk selalu berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Perilaku sabar akan mudah diterapkan jika memang kita memahami makna dari apa yang dilakukan atas amalan sabar tersebut. Oleh sebab itu, mulailah sedari dini untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan di dunia tidak terlepas dari berbagai macam cobaan, berbagai macam liku-liku, berbagai macam musibah, berbagai macam semua ada di dunia. Namun, pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu, marilah kita bertindak sabar selagi masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelum saya akhiri, saya ada sedikit pantun untuk saudara-saudara sekalian. Awali dengan bismillah, akhiri dengan hamdalah. Semoga ilmunya berkah menjadi lentera di alam barzah. Pagi-pagi ke pasar minggu, di pasar belinya sepatu. Semoga kita sehat selalu, sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.